Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, welcome back to my channel. Selamat sore. Semoga pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi dengan saya Puan Anis. Saatnya perempuan bicara. Budelau. Pemirsa, hari ini saya sudah berada di kediaman Ibu Insinyur Kartika Kusuma Astuti. Beliau punya usaha untuk menjual kuliner. Dan hari ini di depan saya sudah ada produk unggulan beliau, kue epok-epok. Saya mau coba nih apa rasa kue epok-epok, karena sudah sampai beliau mendapatkan penghargaan dari membuat kue epok-epok ini, jadi juga luar biasa ya. Untuk itu kita coba rasa pemirsa. Enak, jangan lupa order ke sini, enak banget. Apa yang akan disampaikan oleh Ibu Tika kepada seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh masyarakat Indonesia, bagaimana meraih sebuah penghargaan itu. Rupanya tidak gampang, memerlukan waktu yang sangat lama, hampir 14 tahun. Dan beliau mendapatkan penghargaan itu perlu sebuah perjuangan yang sangat besar. Tapi dengan tekad beliau yang begitu besar, beliau tanpa disadari untuk target itu, tapi beliau hari ini mendapatkan penghargaan itu. Baik, kita dengarkan penghargaan yang diberikan oleh Wakil Presiden kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartika Kusuma Astuti. Saya owner dari Citra Sari Snack dan Catering. Nah, saat ini saya bersama Ibu Anis Anwarita, Puan Kepri. Saatnya perempuan bicara. Nah, terima kasih Bu Anis kesempatannya. Ini sedikit saya akan berbincang-bincang tentang apa yang sudah kami lakukan. Yang jelas dalam kami berbuat sesuatu atau melakukan sesuatu hal yang khususnya berkiprah di dalam masyarakat, membina masyarakat, membina IKM, itu sama sekali tidak berorientasi dengan penghargaan-penghargaan. Sama sekali itu tidak tahu waktu itu, dan kemudian hanya mengalir begitu saja. Lebih pada satu bentuk kesyukuran bahwa kita mendapatkan satu dititipkan Allah ilmu, semangat untuk bagaimana berjuang menjalani hidup ini. Nah, atas dasar itu dan kemudian berangkat dari keterpurukan ekonomi masa lalu, dan ternyata Allah memberikan peluang untuk menapaki hidup menjadi lebih baik lagi. Tentunya saya berharap teman-teman di luar sana juga mempunyai semangat yang sama dan merasakan apa yang saya rasakan, sehingga saya berbagi cerita, berbagi pengalaman, kemudian berbagi semangat untuk supaya teman-teman juga melakukan hal yang sama. Tentunya tidak semudah membalik telapak tangan langsung tiba-tiba jadi, tidak, tapi perlu satu proses, perlu satu proses meyakinkan diri saya sendiri juga untuk tetap amanah dan istiqomah dalam hal tersebut, dan juga amanah dan istiqomah dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada di luar, karena jabaran-jabaran luar biasa. Tapi yakinlah bahwa dengan niatan yang baik, dengan keikhlasan yang tinggi, dan fokus, komitmen, serta penuh integritas, insya Allah itu pelan tapi pasti itu lambat laun terbuka dengan sendirinya. Jalan itu tentunya kemudian itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Nah, kemudian apa yang kami lakukan? Selain juga kami tetap membangun usaha
dari mulai minus kemudian berkembang lagi, bertambah lagi. Saya menguatkan secara internal di usaha saya juga sambil berbagi. Alhamdulillah didukung oleh suami, support sepenuhnya oleh suami. Bahkan kami memutuskan untuk ini kami jalanin berdua. Jadi membina masyarakat, bagaimana yang tidak punya pekerjaan atau belum punya usaha menjadi punya usaha, kemudian berkembang, naik lagi di banyak tempat. Kami tidak kira itu hanya di Tanjung Pinang kah atau di mana, tidak. Bahkan sampai pelosok Bintan, apabila ada kesempatan itu kami lakukan. Selain itu alhamdulillah juga dilibatkan pembinaan ini dari beberapa dinas dari kabupaten kota di beberapa kabupaten kota di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Kita bekerja sama dengan dinas-dinas dan alhamdulillah itu semakin membuka peluang-peluang untuk kita berkiprah di masyarakat. Nah, ternyata apa yang kami lakukan atas dasar keikhlasan tadi itu ternyata rekam jejak kami dinilai oleh instansi. Dan akhirnya tahun 2020 ini di awal ya, kalau nggak salah sekitar setengah tahun yang lalu kami diminta untuk mengikuti satu seleksi, yaitu Upakarti. Nah, dari Upakarti itu alhamdulillah yang memang tahapannya juga tidak mudah, banyak yang harus kami selesaikan, tapi disupport oleh dinas, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tanjung Pinang. Ya, jadi menyemangati kami untuk apa yang sudah kami lakukan itu layak untuk mendapatkan apresiasi. Nah, sehingga kami isi kuesioner dan lain sebagainya, mengikuti tahapan verifikasi administratif, faktual, kemudian ada juga verifikasi yang langsung, yaitu kita presentasi final. Dan alhamdulillah setelah sekian lama menunggu, terpilih di antara 100, kalau tidak salah 155 orang, 5 orang untuk khusus jasa pengabdian. Jadi dari 155 seluruh Indonesia, Indonesia. Iya. Dari Kepri artinya Ibu Tika sendiri yang mendapatkan. Iya. Kita masyarakat Kepri perlu berbangga hati dengan penghargaan yang didapati oleh Ibu Tika. Apa saja bentuk? Katanya ada 3 penghargaan sekaligus di Ibu Tika. Alhamdulillah. Yang Ibu Tika dapati. Iya. Luar biasa. Jadi alhamdulillah bulan Desember akhir tahun penutup tahun 2020 ini merupakan ya anugerah dari Allah dari Allah Subhanahu wa taala, juga sekaligus juga merupakan satu bentuk tanggung jawab moral yang tinggi. Tentunya penghargaan ini diharapkan akan lebih memacu semangat kami untuk terus berkiprah lagi dan kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk sama-sama memberikan dedikasi diri kita untuk masyarakat, untuk negeri ini. Ayo kita bangun bersama gitu. Nah, di tengah pandemi justru alhamdulillah ini kata teman-teman panen penghargaan begitu ya. 3 penghargaan ya. Nah, ini satu penghargaan dari PPPI, itu Perkumpulan Perempuan Pemimpin Indonesia. Jadi ini dari pihak swasta dan kemudian yang digagas oleh pihak swasta, dan kemudian itu terdiri dari para pemimpin perempuan pemimpin, artinya pemimpin perusahaan itu membuat satu wadah dan mengapresiasi mulai dari tahun 2012 kalau tidak salah ya, memberikan apresiasi seperti itu. Nah, tahun ini ada 8 orang perempuan dari beberapa daerah, ada dari Bali, ada dari Papua, Bangka Belitung, kemudian Kepri saya, ya, kemudian Jakarta 2 orang, terus kemudian dari Jambi ya kalau nggak salah saya. Nah, jadi itu kemudian ini salah satunya, yaitu Anugerah Perempuan Indonesia. Nah, di sini kita juga dituntut untuk bagaimana nantinya kami kedua dulu Bu, yang itu ya dapat dari provinsi. Jadi di situ kami bagaimana mendedikasikan diri kita untuk kita lebih memberikan support kepada pemerintah, bekerja sama dengan pemerintah, khususnya bicara tentang perempuan dan anak. Nah, itu di situ. Karena waktu itu diserahkan juga oleh Ibu Bintang Puspayoga ya, dari Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian ini yang kedua itu Perempuan Inisiator Pembangunan Indonesia. Nah, ini diserahkan oleh diberikan oleh Provinsi Kepulauan Riau. Nah, dari situ juga dikirimkan untuk ke nasional. Alhamdulillah saya juga terpilih ke tingkat nasional bersama 34 perempuan inisiator pembangunan.
Ini juga di bulan Desember ini di Hari Ibu diserahkannya. Yang luar biasa Selanjutnya, ini. Yang luar biasa selanjutnya ada yang tidak penghargaan yang menyangka ketiga. sama sekali ini penghargaan tertinggi dari pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam hal dedikasi kita ya. Di sini juga penuh pengabdian telah melakukan pembinaan terhadap industri kecil dan menengah dalam rangka pengembangan industri nasional. Nah ini waktu itu Bapak Presiden tidak berkesempatan hadir, yang menyerahkan adalah Bapak Wakil Presiden. Nah ini tentunya sebenarnya kesempatan ini bisa diperoleh maksudnya terbuka luas untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tentunya dengan catatan yang mempunyai kiprah nyata di dalam pembangunan industri kecil. Kita bicara tentang Upakarti, karena Upakarti ini memang betul-betul kalau yang tahu ini merupakan penghargaan yang tinggi. Nah, tentunya saya juga selain bersemangat juga semakin harus mendedikasikan diri lebih banyak untuk pembangunan masyarakat, khususnya masyarakat IKM, menumbuh kembangkan IKM, karena apabila IKM itu kuat akan mampu memberikan kontribusi untuk mengambil peran yang besar dalam menopang ekonomi tulang punggung ekonomi negara. Ya. Bu Tika, suami Ibu Tika juga andil terbesar ya di dalam Bu Tika mendapat penghargaan ini. Artinya beliau mendukung penuh untuk pekerjaan yang Ibu Tika hari ini lakoni. Ya, sedikit mungkin dukungan dari Bapak. Sangat. Jadi tanpa ridho suami juga kita tidak akan mendapatkan keberhasilan seperti ini. Bahkan kami sepakat waktu itu di berapa tahun yang lalu ya, sekitar hampir 10 tahun yang lalu kami sepakat untuk, karena alhamdulillah usaha secara pribadi juga makin berkembang. Nah tentunya menjadi satu modal juga bagi kami bahwa apabila kita berkemampuan, tidak perlu berlebihan, tetapi apabila berkemampuan dalam hal finansial, tentunya kita akan juga mendapatkan keleluasaan untuk bisa banyak memikirkan orang lain. Nah, alhamdulillah beliau memutuskan untuk bersama-sama, ayo kita bangun usaha sendiri, dan kemudian kita perbanyak juga kiprah untuk membina masyarakat. Artinya kami sepakat untuk bekerja itu bukan hanya bicara tentang duniawi, memikirkan keberhasilan secara pribadi. Karena sejatinya berhasil atau sukses itu bukan hanya untuk diri sendiri, tapi pada saat kebermanfaatan itu dirasakan oleh banyak pihak dan merasa terbantu, merasa banyak mendapatkan manfaat-manfaat dari apa yang kami lakukan, itulah sukses yang sebenarnya, Bu Anis. Bu Tika, setelah Ibu Tika mendapatkan 3 sekaligus penghargaan yang sangat luar biasa bagi kita perempuan KP, sangat apresiasi perempuan Indonesia tentu melihat nanti penghargaan Ibu Tika ini tentu ada harapan besar, rencana besar Ibu Tika untuk perempuan KP dan perempuan Indonesia. 2 kata Ibu Tika untuk keberhasilan Ibu Tika terhadap perempuan yang belum mendapatkan penghargaan ini. Jadi 2 kata apa ya? Jadi yang jelas Setelah 2 kata boleh nanti sampainya. Semua punya kesempatan. Nah, artinya peluang ini saya juga awalnya tidak di luar ekspektasi saya mendapatkan ini semua. Ternyata apabila kita mempunyai niat yang baik, keinginan yang kuat untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan-kebaikan, dan itu terbuka kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita dan kita lakukan. Yang penting kita mau melakukan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, dan kemudian akhirnya direspon oleh teman-teman, karena ini semua tidak hasil jerih payah sendiri, tetapi ada peran serta banyak pihak, banyak teman-teman saya yang mendukung terselenggaranya program-program yang waktu itu kami sampaikan kepada teman-teman. Dan tentunya ada kesempatan. Kalau kita punya ide yang bagus, kemudian kita punya kemampuan tapi tidak ada kesempatan, tentunya juga akan tidak pernah terjadi prestasi-prestasi itu. Tetapi karena ada kesempatan, didukung oleh teman-teman, dan kemudian respon dari masyarakat juga luar biasa. Dan yang saya sangat betul-betul merasa bahagia apabila mendengar satu demi satu, oh ibu, saya sudah jualan kue ini, ibu saya sudah buka gorengan loh, oh omset saya sudah naik ibu, oh saya sekarang
Alhamdulillah anak-anak untuk sekolah uangnya sudah tersedia. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Sekedar saya dikasih tahu saja, diinfokan, Bu, alhamdulillah Bu, saya sekarang sudah bisa loh Bu menerima orderan sebanyak ini. Bu Tika, ini juga bukan rencana saya, tetapi saya terketuk hati. Rupanya hari ini adalah tanggal 22 Desember, Ya, Hari Ibu yang ke-92, dan Ibu Tika juga mendapatkan penghargaan ini di Hari Ibu, ya. Artinya tentu ada kesan yang sangat terindah dari nostalgia atau dengan almarhum, sehingga ada sebuah motivasi yang besar dari Ibu Tika sehingga Ibu Tika berhasil ini. Apa kira-kira di Hari Ibu ini kesan terindah, kata terindah dengan nama Kartika Kusuma Astuti yang sudah diberikan oleh Ibu? terima kasih Bu Anis. Mudah-mudahan saya tahan ya, saya tidak meneteskan air mata. Tapi yang jelas perjalanan hidup ini tidak selalu sesuai apa yang kita harapkan. Tapi yakinlah bahwa Allah merencanakan yang terbaik untuk kita. Nah, termasuk juga perjalanan saya. Nah, kalau boleh berandai-andai, saya berharap orang tua saya masih ada, ibu saya menyaksikan ini semua. Tetapi kan tidak akan mungkin, kenyataannya beliau sudah tidak ada. Namun, apabila sepak terjang kita itu memberikan kebaikan-kebaikan untuk kebermanfaatan untuk banyak orang, beliau di sana pun juga tentunya akan tenang, ya, akan nyaman, akan tersenyum, bahagia melihat anaknya bisa memberikan kebaikan-kebaikan sesuai yang diharapkan. Karena salah satu motivasi diri saya yang betul-betul akhirnya jatuh bangun dan bisa bangun lagi tentunya seizin dari Allah. Saya dititipi sebuah nama Kartika Kusuma Astuti, Bu Anis ya. Itu pernah saya dipanggil, Tika, kamu Ibu titipkan, orang tua titipkan kepada kamu sebuah nama bukan hanya sekedar indah saja, tetapi punya makna besar. Apa yang kami harapkan dari kamu, ya, yaitu apa? Kartika itu bintang, Kusuma itu bunga, Astuti itu perempuan. Jadi saya diharapkan oleh orang tua saya menjadi seorang perempuan yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang jelas mengharumkan nama keluarga, kemudian memberikan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Nah, inilah yang membuat semangat saya selalu, insya Allah, selalu menyala-nyala untuk mewujudkan. Ingat posisi waktu orang tua saya, ibu saya, bapak saya menyampaikan pesan yang luar biasa kepada saya, itu akhirnya itulah yang menjadi penyemangat, salah satu penyemangat terbesar untuk saya tetap struggle, tetap fight ya, mendapati hidup ini apapun kondisinya. Nah itu Bu Anis ya. Baik, jatuh bangun 14 tahun, menempa kehidupan yang sangat tidak bisa dibayangkan, dan tidak semua orang bisa melewati itu. Hari ini Insinyur Kartika Kusuma Astuti ada dua sosok yang sangat menginspirasi beliau, yaitu suami tercinta dan ibunda tercinta. Maka hari ini tentu pemirsa juga melihat bagaimana keberhasilan penghargaan yang diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Ibu Insinyur Kartika Kusuma Astuti. Mungkin akan lahir nanti Tika-Tika, Tika-Tika yang lain-lainnya. Ibu Tika, terima kasih banyak karena hari ini sudah memberikan kesempatan untuk saya bisa mewawancarai Ibu Tika, karena keberhasilan Ibu Tika memang perlu diangkat dan kami bangga sebagai seorang perempuan atas keberhasilan Ibu Tika ini. Ya, jadi Bu Anis titip pesan satu. Ya, siap. Kondisi sesulit apapun, menyerah bukan pilihan. Tetapi untuk mencapai sebuah kesuksesan tidak perlu ada alasan. Demikian Bu Tika. Betul, iya. Baik, kita saatnya perempuan bicara. Bedelau. Terima kasih.